Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar matematika lagi, yaitu masih tentang temanya lingkaran. Ya, kita beberapa minggu yang lalu juga sudah membahas tentang lingkaran ini, dan sekarang akan ada materi yang baru. Sebelum memulai materi yang baru, kita review lagi ya, supaya kalian tidak lupa tentang keliling lingkaran. Nah, seperti yang telah kita ketahui, kalau keliling lingkaran itu adalah yang mengelilingi dari lingkaran ini atau dari luarnya aja ya, garis luar yang bisa membentuk sebuah lingkaran. Jangan lupa rumusnya ada 2. Kalau diketahuinya diameter, maka rumus keliling lingkaran adalah V dikali D atau VD atau VD ya, supaya kalian gak mudah mengingatnya, keliling VD. Tapi kalau misalnya diketahuinya jari-jari, maka rumusnya 2 dikali V dikali R ya, 2PR. Nih, ingat-ingat, keliling ya. Kalau keliling itu, kalau diketahuinya diameter, di sini ada contoh. Diketahui diameter suatu lingkaran adalah 14 cm. Berapakah kelilingnya? Kita langsung masukkan ke rumus, yaitu Pi dikali D. Yaitu Pi-nya berapa? 22/7 dikali 14 cm. 14 bisa dibagi 7, 2 ya. 2 dikali 22, 44 cm. Selanjutnya, untuk yang diketahuinya jari-jari, suatu lingkaran adalah 7 cm. Berapakah kelilingnya? Masukkan dengan rumus 2 dikali Pi dikali R. 2 dikali 22/7 dikali 7. Yaitu jawabannya 44 cm. Ya, jadi ada diameter dan ada jari-jari. Ini rumusnya harus tetap kalian ingat. Pi 22/7 itu digunakan untuk kelipatan 7 ya. Jadi misalnya 7, 14, 21, 28 itu adalah bisa digunakan 22/7. Kalau misalnya angka-angka selain kelipatan 7 bisa menggunakan Pi-nya berapa? 3,14. Sama aja ya. Kalau kalian lebih suka menggunakan 3,14 silahkan. Tapi kalau mau pakai 22/7 juga silahkan. Tapi untuk lebih memudahkan, 22/7 hanya digunakan untuk yang kelipatan 7 saja. Kita masuk ke contoh berikutnya. Andi mempunyai kawat sepanjang 157 yang akan dibentuk sebuah lingkaran. Berapa diameter lingkaran yang terbentuk? Nah, kalau ini ditanyanya diameter. Ya, ditanyanya diameternya, tapi dia tahu kelilingnya itu 157. Nah, di sini lihat, kelilingnya diketahui 157. Sedangkan rumus keliling itu V kali D. Jadi kalau nyari D, tinggal dibalikin, K dibagi Pi. K-nya 157, kelilingnya Pi-nya berapa? Di sini 3,14. Jadi 157 dibagi 3,14 kurang lebih jawabannya 50. Nah, masuk ke luas lingkaran. Ya, kalau luas lingkaran itu yang ada di dalam lingkarannya. Ini ya, yang diarsir ini. Yang ada di dalam lingkaran itu disebutnya luas lingkaran. Nah, rumusnya apa? Nih, luas lingkaran itu ada 2 rumus juga. Kalau diketahuinya jari-jari, dia rumusnya Pi dikali R dikali R atau Pi R kuadrat. Ya, ingat-ingat kalau luas lingkaran diketahuinya jari-jari, rumusnya Pi R kuadrat. Ya, Pi-nya sama 22/7 atau 3,14. Bu, gimana kalau diketahuinya diameter? Boleh. Kalau misalnya diameter, jangan lupa rumusnya 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. D-nya diameter. Ya, jadi ini adalah rumus luas lingkaran.
Bu, kalau misalnya diketahui diameter, tapi aku pengen pakai rumus yang jari-jari supaya nggak usah dibagi 4, boleh. Tapi jangan lupa dibagi 2 dulu. Kan diameter itu adalah total lingkaran ya, total panjang diameter lingkaran. Tapi kalau jari-jari itu setengahnya dari diameter ya. Jadi tetap kalian kalau misalnya cuma mau ngapalin PR kuadrat aja boleh, tapi jangan lupa diameternya dibagi 2 kalau diketahuinya diameter ya. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui jari-jari sebuah lingkaran adalah 7 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut ya? Jangan sampai kebalik sama keliling rumusnya ya. Jadi rumusnya itu ada keliling, ada luas ya. Ini adalah contoh soalnya, ini pernah dibahas juga di sekolah ya. Tuh ada V dikali R dikali R, 22/7 dikali 7 dikali 7. Yaitu 7-nya bisa dicoret ya, tinggal ada 1, jadi 22 dikali 7 adalah 154 cm. Atau langsung kayak gini, langsung 49 ya, 7 pangkat 2 itu 7 kali 7, bukan 7 dikali 2 ya. Kalau dipangkatkan itu adalah dikali dengan bilangan yang sama ya, jangan sampai salah. Selanjutnya, contoh soal lagi, berapa diketahui diameter sebuah lingkaran adalah 7 cm, berapakah luasnya? Nah, ini pakai diameternya yang 7 cm. Kita masukin rumus yang 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Akhirnya akan menghasilkan nilai 38,5 cm. Ya. Nah, untuk yang sekarang adalah keliling dan luas bangun datar gabungan yang memuat unsur lingkaran. Nih, contohnya ini. Ini kayak lapang apa ini? Lapang bola, lapang basket. Kemarin kan ada tugas penggambar lapangan ya dari Penjaskes. Nah, itu adalah salah satu contoh keliling dan luas dari bangun datar yang digabungkan yang memuat unsur lingkaran ya. Ini contoh gambarnya aja. Nah, kita harus mengingat-ingat lagi rumus-rumus selain bangun lingkaran ya. Contohnya apa, Bu? Nih, kalian ingat lagi. Rumus keliling dan luas persegi. Kalau persegi itu gimana kelilingnya? 4 dikali sisi. Kalau luasnya? Sisi dikali sisi. Kalau persegi panjang, kelilingnya gimana? 2 dikali P ditambah 2 dikali L, atau 2 dikali P ditambah L ya, itu keliling persegi panjang. Kalau untuk luasnya P dikali L. Selanjutnya P kali L itu panjang dikali lebar ya. Jajar genjang, kalau jajar genjang gimana? Tinggal ditambahin aja semuanya ya kalau kelilingnya. Tapi kalau luasnya alas dikali tinggi. Kalau segitiga sama juga, kalau keliling itu tinggal ditambah-tambahin. A ditambah B ditambah C gitu ya. Nah, luasnya luas setengah dikali alas dikali tinggi ya. Terus belah ketupat. Kalau keliling untuk bangun datar yang lain itu biasanya ditambah-tambahin ya. Tapi berbeda di luasnya. Kalau dibelah ketupat setengah dikali D1 dikali D2. D-nya itu apa? Yang ini ya. Yang panjang 1, panjang 2 gitu. Terus kalau yang layang-layang sama, setengah dikali D1 dikali D2. Trapesium A plus B dibagi 2 dikali T tinggi. A plus B-nya yang mana? Nih, panjang yang di bawah ditambah panjang yang garis yang atasnya dibagi 2 dikali tinggi. Ya, jadi ini adalah luas trapesium. Kalau luas lingkaran apa yang kemarin, yang tadi ya, luas sama dengan VR kuadrat. Kelilingnya 2VR atau VD. Ya, kelilingnya itu bisa 2VR atau VD. Kalau luasnya bisa VR kuadrat atau 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Ya, jadi ini adalah rumus-rumus luas dan keliling bangun datar. Jangan sampai kalian lupa. Nah, ini ada contoh gabungan dari trapesium sama setengah lingkaran ya. Lihat nih gambarnya di sini kan ada trapesium, ada setengah lingkaran. Trapesiumnya ini ya. Panjang bawahnya 42 cm, yang atasnya 30 cm dan tingginya 8 cm. Sedangkan setengah lingkaran mempunyai diameter 42 cm ya.
Kita masukin ke rumus luas trapesium gimana? A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi. Ya, berarti gimana? 30 ditambah 42 dibagi 2 dikali 8. Nah, untuk luas setengah lingkarannya gimana, Bu? Luas setengah lingkaran. Berarti dari luas keseluruhan lingkaran tinggal dibagi 2. Jadi gimana? Setengah dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. Karena 21 itu dari 42 dibagi 2 ya. Kan 42 itu diameternya. Berarti jari-jarinya itu adalah 21. Didapatkan hasil 288 ditambah 693 sama dengan 981 cm persegi. Ya. Jadi ini adalah contoh soal untuk yang gabungan. Ya, jadi ada trapesiumnya, ada lingkarannya. Nah, untuk latihan, coba kerjakan halaman 89 nomor 4 saja. Ya, coba lihat kalian di halaman, buka dulu halaman 89 yang nomor 4. Ya, di situ ada satu soal nomor 4 ya. Ada seperti persegi, lalu ada setengah lingkaran. Tapi kalian harus mencari luas yang berwarna pinknya saja. Ya, kalian hanya mencari luas yang warna pinknya saja. Jadi, dari luas persegi dikurangi luas setengah lingkaran. Ya, itu rumusnya. Kalau tadi kan ditambah ya, trapesium ditambah setengah lingkaran. Tapi kalau ini, luas persegi dikurangi luas setengah lingkaran ya. Coba kalian kerjakan, nanti kita bahas saat pembelajaran tatap muka terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.